Udah ngalir ya. Ini sebenarnya take kedua. Cuman malum lah alat seadanya. Jadi si Diki ikuti ke gua gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat di awal-awal menit pertama itu acting sebenarnya. Dik, apa kabar Dik? Enak gak Dik? Ulang lagi, apa kabar? Dik gak, gua sama Aco tuh biasa dapet kesialan-sialan gini Dik. Jadi kita udah take tadi berapa menit yang lalu, udah ngobrolnya udah asik banget, udah ngalir, tinggal ngelanjutin tiba-tiba mati tuh si ininya. Jadi langsung aja kali ya. Gak usah. Langsung. Kita berapa tahun Dik ketemu? Itu lagi kayak gitu lagi. Ada 4 tahun deh. 3 tahun deh kayaknya. Terakhir lu pokoknya masih di Lotte. Tahun kemarin masih lu. Lu di Lotte tahun kapan? Cabut gua tahun kemarin. Berarti setahun lalu lah. Setahun lah ya. Setahun. Sama dia nih. Pernah dia main terus rambut lo dipirangin ya dulu. Iya. Gua kan emang ganti-ganti warna rambut. Kuning gitu pernah kuning. Pirang. Gua pernah pirang, pernah hijau, pernah merah. Asik sih dia. Udah bebas dari Esa, dari dia. Kan kantor sekarang bebas gua. Juga sama ngerokok ya. Lanjut. Kalau mau isep aja. Itu bukan ulet bulu tuh kaki 1000. Iya, kagak Dia apa-apa siput ini. juga ada. Apa-apa itu. Jangan aja. Berarti kita gue jadi lupa nih ngomong apaan sih anjing. Kenalin dulu. Oh ya kenalin. Jadi Dik ini ada sempat satu kerjaan sama gue Macul. Satu cabang yang sama. Lumayan lama. Gue nggak pernah nyangka kalau misalnya ngobrol sama dia nih punya perspektif beda lah dan pandangannya beda sama. Kadang-kadang gini loh di obrolan itu ngobrol bercanda doang sih Cul ya. Tapi kosong gitu, ngerti nggak? Iya. Nah kalau gue ngobrol sama dia tuh kayak padat aja gitu isinya. Daging. Ya kalau mungkin istilah podcast daging kali ya. Dengan obrolannya daging semua gitu. Cuma kalau misalnya gue ngobrol sama Diki, kayak selalu ada isinya gitu. Kayak gue ngobrol sama punya dapat insight baru. Iya. Terus dia ngomenin Insta story gue, ya udah deh gue minta deh Diki ini jadi bintang tamu pertama kita ya. Karena belum pernah ada yang mau jadi masukin frame ya. Ya ada sih mungkin. Tapi kan kita nggak pernah nawarin orang-orang lain juga. Karena kita udah malu mau nawarin orang untuk masuk di viewernya YouTube berapa ya? kita. 30. Tapi yang terakhir 200 Oke, ya. lumayan lah ya. Sebelumnya ada yang 2000 ya kan. Lumayan. Asik. Lumayan lah ya. Lumayan. Kan berproses. Malam perintis cuy. Rintis. Nah, jadi kalau pengalaman gue memang ini maksudnya Diki orang yang humble juga, terus kayak dia punya apa sih namanya, punya hobi yang ya gue juga sebenarnya pengen ngikutin lah. Hobinya rutin tapi dia. Iya rutin. Hobinya rutin. Susah tuh. Yang susah gitu kan. Terus yang unik adalah ya yang tadi gue sempat omongin juga HP ya kan. Oh ya HP gimana tuh HP ceritanya itu? HP ceritanya gue pernah nanya. Jadi di saat gempuran iPhone aja, di saat gempuran HP iPhone boba gitu ya. Iya, Samsung yang udah kameranya 3 ada berapa gitu kan. Terus di HP dia sangat awet di HP Cina lah, salah satu brand Cina gitu kan. Nah, terus kameranya 1. Kameranya 1 ya kayaknya ya. Apa berapa sih? Tapi udah 2. Atau udah berapa Oh nih? gitu. Nah, 4 cuy, udah 4. Udah 4 tapi enggak tahu Kayak gini lah ya. Nah, terus gue sempat nanya, kok lu nggak pernah ganti HP gitu kan, karena kan waktu itu kerja udah mulai HP-HPan tuh ya kan, dibutuhin lah HP ya waktu itu ya buat Google Drive lah apa segala macam. Terus dia bilang, ini gue HP selama gue masih bisa gue pakai, masih bisa apa namanya dipakai buat kerja, buat komunikasi, buat apa segala macam, dan apa namanya nggak bermasalah, gue akan pakai terus gitu kan. Ya itu yang akhirnya gue pakai sekarang nih, yang buat rekam ini nih. Tadi barusan rusak. Iya bukan HP yang satunya. Tambah lagi penyakitnya. HP yang satunya iya rusak gitu. Untung ini enggak gitu kan. Jadi gue ikutin nih, gue udah jatuh HP segala macam, gue cuma inget kata-kata Diki. Ini kalau misalnya temnya diganti putih, tompelnya banyak. Tadi tunjukin nama dia, sayangnya dibikin dark ini. Mensiasati ya. Iya, mensiasati. Kalau dia kemudian bagus bos HP-nya. Enggak kenapa. Iya. Giliran udah iya. Layarnya udah diganti apa udah langsung bopeng semua gitu. Jadi ya gitulah salah satu yang gue ikutin. Terus kayak sambil langsung pertanyaan kali ya. Langsung pertanyaan apa namanya? Kayak dia tuh punya hobi lari gitu kan. Punya hobi lari, terus sampai sempet karena gue kerja di event, ternyata event gue panitianya lu ya. Gue nggak tahu gitu kan. Eventnya vendornya gue dari perusahaan gue. IO-nya sih bukan, IO-nya ada, IO-nya terus gue yang waktu di UI kan sih? Iya, yang di Balai Rong yang itu. Yang gue ke DM lu ya? Ultra, iya. UI Ultra gitu kan namanya. Gue nemenin di kerja itu. Itu tiap tahun tuh gue jadi panitia. Jadi gue lewat IO-nya ke gue, ke perusahaan gue.
nyewa segala macam lah, tenda apa segala macam, Alat-alatnya lah ya. alat-alat gitu kan. Terus ternyata kan lu posting ada dia seperti ini juga kan. Iya. Gue nanya dia dem-deman. Itu gue nih pas gue ngobrol sama dia itu lagi bikin konten juga sitkom, cuman episode kedua lagi ngomongin ya. Lagi ngomongin nih, kita mau ngebahas apa nih? Ngobrol dong tuh gue nemenin dia kerja di hutan kayak gini juga. Iya, di Balerum ya, di Balerum ya. Ya, jadi pertanyaan gue tuh sejak kapan lu mulai lari-larian inilah Nah, gitu. iya. Apa Tapi lo inspirasinya gak lari kenapa? dari masalah kan? Iya sih, bridgingnya kuat banget ya. Inspirasinya apa, atau mungkin ngikutin siapa, atau mungkin ya bagaimana deh, lu bisa ceritain. Kalau gue pribadi lari itu dari tahun 2012 ya. Dari 2012 gue konsisten tuh konsisten banget tuh sampai 2020. Tapi kalau gue tebak kalau kuliah lu berarti di semester 3-4 kali ya? Iya, kurang lebih ya gitu ya. 2020 jadi ya. Terus dari fase gue cuman seneng lari, sebenarnya awalnya gue karena buat ngilangin stres ya. Menurut gue saat lari itu ada endorfin yang bikin hormon gue bahagia. Oke. Jadi buat gue Energi lo kayak pindah gitu ya. ya, jadi menurut gue jadi kayak enak ya, ternyata lari itu jadi badan lu lebih sehat, lu jarang sakit kepala juga gitu. Awalnya gue kan anaknya sakit kepala mulu ya, migrain akut gue. Tapi pas gue lari, so far semuanya jadi lebih baik, lebih sehat. Terus energi buruk gue kebuang di lari. Jadi suka dan hobi dan lari itu sampai di fase gue udah pernah ikut sampai keluar kota, lari antar kota dari Purwokerto ke Cirebon dan Iya. sampai di fase gue jadi panitia, sampai di fase jadi peser, sampai di fase di endorse kayak. Terus habis itu gue adalah Terus community lo kuat banget lagi ya kalau gue perhatiin. Community lo kuat sih. Jadi itu yang bikin salah satu konsistennya dia kalau menurut gue. Community-nya kuat. Jadi itu dia misalnya lari jadi kebutuhan di weekend gitu, jadi kewajiban jadinya, ngerti nggak lo? iya, karena lari itu menurut gue jadi lu nambah circle yang faedah, Ya. Nggak toksik lah ya. nggak toksik dan circle lu grow up, bukan cuma di situ-situ aja. Dan karena Cara lari, mindset ya. ya, dan lari itu juga memang kan nggak semua kalangan nyangkut di lari ya. Betul. Jadi circle lu makin gede dan makin banyak buat gue. Banyak hal bermanfaat lah. Misalkan kalau misalkan dari perusahaan ada dari BUMN lah, dari perusahaan swasta lah, dari A, B, C gitu ya. Ataupun dari owner-ownernya sih ya. Iya, dari Orang owner high perusahaan class lah. apa gitu kan. Dan terakhir jadi gue banyak kenal memang owner lah, dari orang kementerian lah, dari situ dari lari sih. Secara apa namanya? Relasi Relasi jadi kuat kan? dari lari. Sebenarnya gue juga demen di lari, di olahraga gue demen. Terakhir lari itu gue SMA kelas 1 lah. Dari SMP kelas 2 tuh gue demen lari. Dulu di Tebet tuh ada kayak gini juga, hutan kota juga, namanya jalur hijau. Cuman sekarang jadi Tebet Eco Park, jadi 2 taman jadi 1 gitu. Gue lari terus. Gue tuh lari dari jam 3 sore sampai jam 6 biasanya. Setiap pulang sekolah tuh gue sama temen gue lari kan. Cuman ada kejadian. Lari apa nyariin cewek lu? Bukan, gue beneran lari cuy. Lari dulu yang namanya lari nggak kayak sekarang, masih jarang ya kan. 2000 berapa 2008an lah kan, masih jarang lah. Gue cuman jalan kaki dari rumah gue ke Tebet lari. Cuman ada satu ketika gue lari tuh gue nggak pernah ngelurusin kaki gue. Jadinya gue parises. Gue muda tapi parises. Sini gue parises balik, jadi gue jarang pede, gue pakai celana pendek gitu. Banyak ilmunya berarti, maksudnya lari itu harus bagaimana Betul. kan. Iya. Kayak sepatu gitu kan. Sepatu juga. Sepatu pengaruhi. Bahkan tadi gue baru tahu dapat ilmu masalah tadi apa? Tumbler orang nih. Iya. Tumbler orang ada di ngomong, tempat gitu. Tinggalan tumbler orang ya. Kita ada ilmunya gimana dik tuh? Buat nandain apa itu dik masalah tumbler Itu kan biasanya kalau kita lari sendiri, kita punya satu spot atau satu titik buat tempat kita olahraga, naruh tempat minum. Kalau kita dehidrasi, istirahat Jadi, juga. biasanya cuma minum doang, tergantung training. Jadi lari itu ada trainingnya. Jadi kayak misalnya kita aus, ya kita akan balik ke titik itu. Jadi kalau di daerah GBK kalau ngeliat tumbler ada di bangku, lebih kebanyakan itu adalah punya orang yang lagi lari. Oke. Tumblernya bagus-bagus. Berarti mereka itu atau lo itu kalau misalnya lari cuman ke satu taman gini doang atau putar kota gini doang, satu ritkas satu putaran hitungannya, atau cuman hitungannya gue mau target berapa meter nih, misalkan di handphone di jam tangan ada kan yang targetnya kayak gitu kan, atau kayak gimana dik? Kilometer. Tapi balik lagi ke kebutuhan ya. Maksudnya gue gini, lo training 5 kilo, training 10 kilo, training 21 dan
FM 42 kilo tuh trainingnya beda-beda. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya lu mau lari berapa kilo dalam seminggu butuh main edge berapa kilo. Nah itu berarti sehari lu harus berapa kilo. Ini itu ada target kilometernya sih. Buat ngebakar kalori. Oh gimana? Endurance. Endurance. Ketahanan. Iya. Jadi udah enteng badan jadi efeknya ya? Iya. Jadi lu lari jauh pun nggak capek-capek banget. Kayak dulu nih, gue dulu pernah sempat malu lah, maksudnya kalau misalnya gue lari terus ikut-ikutan lari, kan gue dulu pernah nanya kan, kalau lu masih inget ya, gue sepatu apa sih yang ini, terus kan mahal-mahal kan, gue pikir mahal-mahal, terus lu bilang lu sepatu yang murah-murah aja dulu, lu bilang gitu ya. Jadi kayak mungkin senyaman lo lah. Iya, senyaman lo gitu ya. Ya mungkin yang jadi pertanyaan gue, tips triknya, mungkin tips awal-awal untuk orang mau lari itu bagaimana sih, misalkan entah sepatunya dulu kah atau entah niatnya dulu ya kan, niatnya bener-bener dulu lo niatnya. Kita bahas lari dulu baru hidup ya. Iya, baru hidup, ntar lari dulu nih lari, soalnya kalau lu ingat, lu kan dulu ke Dieng sama gue kan. Iya. Dia tuh pagi-pagi gue lagi kedinginan baru bangun, dia baru pulang lari gitu kan, habis naik gunung Dieng gitu kan, gue nggak tahu ya kan. Waktu dia udah pakai pakaian lari, setelah lari. Satu kita barengan ya? Bareng kita, bareng. Satu. Gue sibuk moto kan. Iya kali ya, gue lupa dah. Pokoknya dia tahu tuh. Tapi gue udah berasa jompo sih. Gue sekarang udah berasa jompo. Kayak kasar gini ya, ketika gue muda demen touring gitu. Terus kemarin temen gue balik kampung naik motor, gue giniin aja, jompo kan. Bener, karena gue ke puncak aja bawa motor Beat doang gitu, Matic, udah jompo gue. Terus dia pernah ini juga kan, gunung gede apa? Iya, tektokannya back to back gitu, dari apa bawa ke atas gitu kan ya. Boleh, pertanyaan tadi boleh tuh tips awal-awal buat lari itu bagaimana sih gitu. Menurut gue yang penting adalah pertama lu membangkitkan cinta dulu sama lari. Oke. Karena kalau misalnya lu biar nagih gitu ya. Iya, lu melakukan sesuatu tanpa lu suka kan jadinya beban ya. Iya. Nah, jadi lu bikin lu cinta dulu sama lari. Ya lu jalan dulu, ntar lari jalan baru mulai lari. Baru lu mulai pakai sepatu yang agak benar, karena balik lagi. Ngaruh tuh ya. Sepatu itu tipe kaki orang beda-beda, ada yang flat, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi lu harus cek sepatu dulu sebenarnya kalau memang lu akhirnya niat menjadi pelari. Gua pun bukan pelari profesional ya. Gua tuh pelari hore tapi punya target. Pelari hore, ada istilah pelari hore. Oke. Iya terus. Oke. Pelari hore. Iya, tapi punya target. Nah, itulah yang akhirnya menurut gua kalau orang baru pertama kali bangun cinta dulu sama lari. Setelah lu mulai mencintai dunia lari, lu udah tahu nanti kebutuhan lu apa, baru lu pelan-pelan beli sesuai budget yang lu punya aja sih. Karena sekarang apalagi banyak banget brand lokal yang harga sepatunya under 1 juta, bahkan ada yang under 500.000. Itu udah bagus banget karbonnya. Oh iya. Itu kalau misalkan nih, kalau misalkan tadi kan telapaknya beda-beda gitu. Kita bisa nanyanya ke siapa itu? Ke tukang sepatunya atau gimana? Salesnya palingan. Dia salesnya Di atau gimana? beberapa store sepatu olahraga itu sekarang udah ada untuk kita cek kaki. Oh berarti kayak dulu. Kayak mata ya? Cek mata gitu ya? Kayak dulu di toko kita bukan sih, yang di Lotte itu kan ada cek kaki itu apa sih? Itu yang kayak buat yang telapak itu kong gitu ya. Iya. Tapi beda. Oh, itu beda. Beda. Kalau ini lebih kayak lu lebih cocok pakai Kan sepatu terapi cuy, apa. kalau itu sepatu terapi. Oh, terapi ya? Terapi buat manula. Malu lah ya, awam gua. Sama penyakit. Beda nih, ini buat terus diarahin gitu ya. Nanti akan diarahin lu untuk model sepatu lu yang jenisnya apa, kayak apa, karena tapi bener sih Dik, telapak kaki orang beda-beda ya. Ada yang misalnya kelapanya ini nggak rata gitu, terus ada misalnya telapaknya lurus tapi bentuk kakinya tuh dia agak lebar ya, nggak kayak ngemotong gitu, ngerti nggak lo? Iya, makanya sesimpelnya kalau lu nggak punya apa-apa di rumah atau lu malas ke mall, bisa jadi telapak kaki lu agak lu basahin dikit, lu injek aja di kertas. Oke. Itu akan tahu nanti tipenya apa, lu cek aja di Google kalau kayak gini tuh tipe kaki lu kayak apa, karena itu sangat mempengaruhi nanti harus pakai sepatu. Nyaman apa enggaknya di ketika lari ya? Akan lebih capek, itu lu salah sepatu aja bisa cedera soalnya. Ya itu dia. Nah, maksudnya itu. Tapi kan lo nggak lagi lari, lo sepeda. Oh iya, gue target lo ke Tebet lo. Dari mana? Dari Depok ke Tebet lo. Bukan sepeda gak jelas juga pakai. Jadi gini, beli sepeda. Gue bilang, ayo kita sepedanya. Tapi lo nyamperin ke Tebet ya. Baru kita ke Sudirman. Tapi setahun gue sepedahan lo di Lotte Avenue, dari rumah ke Lotte Avenue. Tuh. Gila tuh di rumah di Joglot Ciledug. Berapa kilo? Lo masih di Joglot sekarang? Masih. Anjir. Satu trek berapa tuh? 17 kilo. Oh, berarti 34. Anjir, gua kemarin 27 aja ngapa-ngapain anjir. Tapi kan belum nyampe Tebet.
Ya, kali kalau dari Depok ke Tebet 27 kali ya. Dapat gue sekali, habis itu gue tepar di rumah lu ya kan. Bolak-balik gue tiap hari Gue setahun. terakhir olahraga tuh di sepedahan, bolak-balik Menteng. Sempet tuh gue bawa sepeda motor di Menteng tuh. Nah. Terus ini sama jalan kaki gue nggak lari. Jalan kaki aja dari Sarjo, Pomo, terus kan nembus-nembusnya Kokas, Iya. Rasuna Said, Garsu itu, baru balik lagi ke rumah gue. Itu kan pemutaran gitu kan, ke kecamatan gitu. Itu tuh terakhir gue olahraga. Emang enteng sih jadinya. Iya. Ketika gue dulu lari juga sama, efeknya enteng. Cuman gue itu salahnya apa namanya, nggak pernah ngelurusin kaki gue. Iya, itu bahaya soalnya. Jadi soalnya darah lu nggak jalan. Darah gue nggak jalan. Akhirnya tuh gue kayak nggak lari deh. Abis itu gue basket di situ tuh, basket jalan 2 tahun. Abis itu gue ngap, futsal juga gue ngap. Terus gue kayaknya kalau misalnya pun diajak olahraga kayak gue tuh bilang raket dong, badminton kayak lo pun mau gitu. Karena dari segi gue nih, gue udah nggak ngerasa zaman kalau misalnya gue nggak pakai kacamata. Oh iya. Kalau misalnya olahraga yang apa namanya kayak harus adu badan lah kasarnya, kayaknya badminton masih worth it menurut gue. Lari pun gue kayaknya udah ngap juga. Mungkin karena ngapnya mungkin gue banyak lemak gitu ya, jadinya gue belum biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya gue punya target kecil lah misalnya, gue masih bisa aja gitu kalau gue paksain. Tapi basic semua olahraga kan lari ya. Iya. Jadi kalau memang lu seriusin badminton pun ada larinya pasti. Iya pasti. Ya, walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit gitu. Iya benar juga ya Iya, basic basic olahraga lari. olahraga lari ya. Ada satu pertanyaan sedikit ya, ini masih tentang lari ya. Boleh. Lo tadi ngebahas masalah si runner hore ya. Iya. Iya. Bener nggak sih ada pelari yang dia ikut doang gitu misalnya, tapi buat posting doang gitu kan? Ada tuh komisi sepanjang jalan Sudirman kan banyak fotografer tuh. Iya. Buat posting dong, banyak nggak kejadian kayak gitu? Banyak. Nah, kalau menurut gue itu yang hore sih. Kalau lo enggak, Terutama di GBK. Ya nggak sih? Iya, sepanjang Sudirman kan Instagram, di TikTok tuh kayaknya lagi posting iya. di GBK Lo tinggal nebus dikirim ke file doang kan, Iya, soft filenya. Jadi Sih. banyak. Apalagi sekarang ya artis-artis mulai pada lari kan. Ya. Nah itu akhirnya banyak yang nge-influence lari-lari. Jadi makanya gue lebih suka lari itu di 2012 sampai 2014. Di saat CFD aja masih orang lari semua, bukan orang jalan-jalan. Iya. Iya. Gak ada orang dagang kali, belum ada kali. Belum, masih belum ada. sepi. Masih sepi ya. Iya. Iya. Jadi lebih enak. Tapi memang kayak CFD jadi ini sih ya, apa? Geser ya fungsinya Iya, ya. fungsinya jadi geser. Bukan olahraga ya. Bukan olahraga lagi. Tapi memang ya memang Tamasya. dibuka untuk masyarakat ya. Iya. Akhirnya yang Kita nggak bisa nyalahin, Iya. nggak bisa ada ruang buat membatasi itu gitu. makanya akhirnya gue yang move larinya kalau tiap minggu gue nggak ke GBK, nggak ke CFD, gue cari jalur lain. Kalau cari jalur lain Iya yang sepi. Dalam artian sepi dari orang-orang kebanyakan Iya ya gitu karena ya. kan kalau kita lari pas berhenti langsung dingin, pace-nya berubah. Iya ya. Sedangkan kita lari itu ada target jarak, target pace, nggak boleh turunin pace dan lain-lain kan. Makanya akhirnya kita mendingan cari yang daripada nabrak-nabrak orang atau kesal sendiri, cari jalur lain yang sepi ya. Oh. Nah dulu jalur region tempat kayak gitu juga. Iya. Gitu. Lu pakai ini ya, Mas? Sorry, kalau lihat pesel pakai Pakai jam. jam ya. Gua ada lagi jam gua. Iya. Itu polosan gua. Si anak polos gua. Gua nggak tahu fungsinya itu pes tuh, ternyata itu ya. Iya, oke, lanjut. Banyak banget gue udah terjawab tadi masalah pelai hore. masalah posting doang. Gue terakhir kapan ya? Oh, gue ada tuh ini branding cuy. Sudirman, Iya. CFD. Oh, sekarang gini ya. Gue katro kan karena gue pakai CFD kan. Oh, buat fotografer, bayar doang. Lensanya panjang semua lagi. Oh, Iya. berarti buat posting nih. Gue mikirnya begitu karena endorse. ya enggak endorse juga, jadi buat posting Nyari engagement Bukan gitu. juga, Bukan kayak juga. ngasih makan Instagram aja, Ngasih makan Instagram ya. ria. Oh iya. Gitulah kan. Tapi kan balik lagi, orang tuh yang penting rame aja di situ. Itu balik lagi ya persepsi orang kan. Kalau memang dia beneran olahraga kayak si Diki memang konsisten gitu. Sampai event-event di Depok pun dia ikut gitu kan kasar. Tadi dia bilang nyari track lari yang benar-benar sepi gitu ya kan. Kita geser nih Dik, dari lo lari udah nemenin lo dari 2012 ya. 2012 sampai lo sekarang di 2023 masih aktif lari, bahkan lo main badminton juga. Yap. Aku satu pertanyaan lagi nih tentang lari. Oke. Karena gue Kepo ya? Iya. Gue gak pernah punya temen yang seaktif ini lari. Iya. Gue ini nih terus terang. Gue tuh kalau gue pernah lah nyoba lari. Gue kan ya sempat gemuk lah dulu ya. Sempat gemuk di angka 80 sekian, 86 gitu. Terus gue akhirnya setiap libur loh. Jadi gue lari. Tapi banyak yang bilang lari gue aneh. Nah sebenarnya itu lari yang bener kayak gimana sih gitu kan. Jadi banyak yang bilang tuh lari gue tuh aneh kata cara lari gue.
entah mungkin karena dulu gue nggak dibedong atau apa gue nggak tahu ya kan. Gua masalahnya apa gue nggak tahu, tapi banyak yang bilang Kadang-kadang ada lari yang kayak misalnya gerakannya banyak tapi pindahan track kita tuh belum jauh gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak ngabisin energi di situ tuh. Itu juga termasuk yang salah kah apa gimana menurut lo? Sebenarnya Langkah kakinya kita harus kayak gimana? Iya atau gimana gitu, gimana sih ya? balik lagi bahwa menurut gue dari kalau awal lari nggak ada lari yang salah. Oke. Tapi kalau memang lu niat fokus untuk terjun ke dunia pelarian, lebih baik Dunia lu mulai pelarian. pakai coach. Karena ada coachnya? Ada coachnya. Lo Karena coach lari- juga nggak? Iya, gue termasuk yang pakai coach. Lari aja pakai enggak lu, tapi lu udah jadi coach. Sempat jadi asisten Oh, coach. asisten coach. Oke. Ya seenggaknya tahu kalau itu kan kayaknya basic tuh, lari mana yang cara lari seperti apa yang bener gitu kan, kayaknya basic gitu. Ya, oke lanjut. Tapi harus ada lari yang benar itu, karena lo lari itu bukan cuma sekedar lari ya, ada drilling buat lo ngebenerin form lari. Karena salah lari aja bisa fatal. Ya, tadi ya. Salah tepak kaki aja bisa fatal. Jadi ada drilling dan dibantu juga sama workout, hit apa segala macam. Itu nggak bisa lo lari doang, karena nanti Kaget badannya. tahu nggak kalau misalnya lari suka sakit di bagian sini. Iya, Iya, gua Ya, selalu. itu berarti core lu nggak kuat. Nah, itu yang harus dibantu workout juga, ada hit training juga, push up, sit up dan lain-lain terus segala macam itu penting. Jadi bukan lari cuman buat lari doang gitu, nggak bisa, karena nanti core lu nggak kuat. Tapi yang gue pikir jadinya lari itu jadi kayak kebutuhan masif ya di ibu kota ya kalau menurut gue. Jadi orang-orang tuh Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggunya benar-benar difokusin buat lari Sabtu atau Minggunya. Jadinya ketika Senin udah mulai kerja lagi, mungkin udah lebih fresh gitu ya. Jadi di luar healing ya kan. Kalau menurut gue jadi bakal kayak gitu sih kebutuhannya ya. Karena ketemu community juga kan, akhirnya Iya, mereka iya. ketemu circle di luar kerjaan. Ada obrolan baru. Iya, setiap minggunya mereka Teman bisa nongkrong ngopi baru, bareng. iya. Selain habis itu kan, habis lari bisa ngopi bareng, bisa nongkrong bareng, dan gue pun kadang-kadang melakukan hal itu. Jadi ketemu ketemu community, terus kayak lu ngobrol gitu kan, cerita-cerita. Yang jelas nggak bahas kerjaan juga kali ya. Jarang sih kita Jarang justru ya, tuh, membahas kerjaan. bener, tuh, Karena enak, kita asik. udah dari Bahkan start sampai buat Jumat. ini sebenarnya buat ngebahas insight baru ya sebenarnya ya. Iya, banyak kan kayak gitu. Masukan-masukan baru ya. Iya. Ilmu baru lah. Malah banyak kan kayak Pagi gitu. nyala abangku. Bahas kehidupan kali ya. Sendiri abang. Satu lagi nih, keren satu lagi. Gue mau nanya, waktu itu gue sempet yang event ini dulu di UI. Gua ada lagi. Gue sempet lihat pas pulang. Lo nganterin gue juga pulang kan ke Iya. pintu depan. Ada yang suka nyemangatin ketika lo lari itu apa itu? Oh, itu Marshall. Marshall. Anjing gue gak tahu. Iya waktu itu ya. Iya gue Gue lewat. ingat banget. Ayo semangat dulu, Iya. semangat. Oh, itu ada Gua baru namanya. tahu. Ya, jadi malu mah- lagu si Katro yang Iya, paling itu ada namanya. Jadi Gua setiap nggak tahu. event lari itu Iya. pasti punya Marshall. Oh, itu namanya Marshall itu Marshall. yang jagain pelari sebenarnya. Itu yang ada di bayar jalan-jalan. dia apa? Ada Si di panitianya. ada tenda. Iya. Itu kan tendanya dari gue tuh, tenda-tenda gitu. Oh, itu lu ya? Iya. Oh, iya. Ntar, Iya. ntar kalau ada event langsung ke gue aja. Jangan lewat IO. Terus lanjut. Ya, itu Marshall namanya. Jadi dia sebenarnya jagain pelari kalau misalnya jalan raya kayak gini nih. Dia di Biar bagian nggak keluar jalur tengahnya, gitu. biar nggak keluar jalur, biar mobil juga ada kita nih. Jadi dia di sebelah sini kalau menabrak si pelari. Tapi dia sambil semangatin Sambil gitu. semangatin yang lari, karena pelari kan capek ya. Kalau disemangatin biasanya agak lebih happy sedikit lah. Servisnya berarti semangatin cuy. Marshall girl kali gitu ya. Cewek-cewek Nggak ada, soalnya. nggak ada. Banyak juga kok cowok Cowoknya Marshall. Gua pun berawal dari pelari jadi Marshall juga pada begitu. Oh, sempat jadi Marshall juga. Gila ya. Baru tahu gue ilmu. Iya, gue juga baru tahu. Kenapa gue nanya? Gue baru ingat. Ya karena karena waktu gue di Kalau Mas satu lagi pertanyaan mengenai ini. Oke, ada juga deh. Ya kan? Ya gue nginget itu. Oh, iya. Karena malum lah gue udah nggak olahraga dari tahun kapan gitu. Marshall. Gue ada pertanyaan lagi nih, satu lagi. Nah, gue masih Bahas si lari sekarang. masih lari nih, masih si basic gue ya. Karena gue juga kepengen tuh kayak tadi tuh. Ya kayak tadi gue kembali lagi tadi gue karena dibilang larinya aneh, akhirnya udahlah gue jalan aja sejauh mungkin, nilainya jauh aja, yang penting gue ada keringat yang gue keluarin. Nah, akhirnya pikiran gue akhirnya gitu ya, karena gue malu takutnya ntar banyak orang tuh orang lari aneh banget sih gitu kan, karena kan gue sendirian gitu kan. Nah, terus mungkin kalau sebelum lari gitu kan, pertanyaan gue kalau sebelum lari itu kalau pagi-pagi nih entah sarapan dulu kah, nah, terus atau warming up dulu kah? Kalau warming up seperti apa sih gerakannya misalkan apa gitu kan? Ada nggak? Kalau misalnya ditanya sarapan dulu atau enggak, better lu misalnya 4 jam maksimal di 2 jam sebelum lari lu harus udah sarapan. Oh, udah Biar ada energi gitu. Iya, biar ada energi. Biasanya sih gue selai kacang atau pisang kayak gitu. Bukan nasi uduk cuy. Bukan nasi uduk cuy. Bukan nasi uduk. Tidur lagi Bukan nasi uduk. bubur mah. ayam, bukan. Iya. Bubur ayam setelahnya ya biasanya ya. Setelahnya baru setelah lari. Setelah lari ya. Ya, itu biasanya dibiasain kayak gitu
gitu. Kalau warming up 2 jam berarti ya? 2 jam 2 sebelum jam lari maksimal, karena lu akan perut kocok-kocok jadinya mual. Iya. Oh iya. Oke. Tapi kalau soal warming up gerakannya kayak apa gitu, banyak gerakan warming up buat lari ya. Kalau itu ya memang contohnya banyak juga sih di YouTube untuk warming up. Jadi yang penting adalah kepala, pundak, kaki itu biar lu nggak gampang pegel, itu warming up-nya banyak. Progresnya banyak. Berarti istilahnya tetap ada warming up dulu. Wajib. Oh, wajib malah. Wajib. Wah, iya. Jadi Warming up itu wajib. ya mungkin buat ada yang nonton dia pengen mulai lari kan, kita nggak tahu juga ya kan, orang-orang yang udah pengen lari, pengen apa gitu. Oke. Oh iya, gue jadi tahu. Udah kejawab ya? Udah kejawab. Ya. Satu lagi nih tentang lari nih terakhir. Anjir, gue ntar ada lagi loh. Ya, enggak usah. Terakhir gue nih kalau bisa nih. Abis itu bakal beda subtema nih masalah ini. Dia itu subtemanya buat episode berikutnya aja. Ya. Jadi ini lari udah. Jadi gini, kan Ada ada masih orang banyak pertanyaan. yang contoh gemuk ya Yes. atau gendut, pengen diet. Ya. Kenapa lari jadi patokan mereka biar bisa nurunin berat badan? Itu salah apa enggak menurut lo? Ini pandangan lo aja ya. Kan karena kan kita nggak tahu nih, balik lagi ke pandangan orang-orang yang lebih paham, lebih tahu tentang dunia kesehatan, apakah itu benar apa enggak? Karena orang-orang yang sifatnya berpostur badan gemuk atau gendut itu kan dia juga punya target buat nurunin berat badan. Akhirnya lari jadi suatu kebutuhan yang mudah dimulai, tapi punya targetnya pengennya cepat gitu. Itu salah apa enggak? Daripada gue ntar pertanyaan lagi, gue tambahin nih sama nih, nyambung. Jadi gue pernah nonton lah Ini YouTube. efek ke diet ya? Iya, YouTube juga. Tujuannya sama tuh diet, tapi katanya kalau lu badan gede gemuk gitu kan, terus lu nggak terlalu sanggup untuk lari yang ya itulah yang kenceng-kenceng, lu better lu jalan kaki dulu deh. Setelah lu ada kayak jalan kaki itu tujuannya mungkin buat kayak semi warming up lah mungkin ya tujuannya ya. Nah, terus setelah itu lu baru agak lari-lari kecil, baru lu lari yang inilah. Itu kan buat badan-badan yang gemuk katanya kayak gitu ya. Gue juga nggak tahu benar atau salah juga gitu kan. Itu yaudah langsung aja dijawab deh. Pertanyaan lo dijawab sama dia tuh akhirnya. Oh, itu boleh jawaban. Jadi sebenarnya gini, salah atau enggak? Ya enggak, karena semua adalah olahraga. Olahraga intinya balik lagi ke kesehatan kan. Iya. Cuman benar tadi yang tadi lo lihat bahwa orang gemuk itu tidak dianjurkan untuk lari karena kakinya topangannya akan lebih berat Karena kan? dia udah Akhirnya itu banyak yang beban bikin tubuhnya dia cedera. udah lebih berat lah ya. Iya, itu yang akhirnya bikin cedera. Makanya kalau orang gemuk itu disarankan untuk jalan kaki dulu. Oh. Dan yang fun fact-nya adalah sebenarnya jalan kaki itu lebih banyak bakar kalori daripada lari. Waduh. Makanya tuh di kampung, orang kampung pada sehat-sehat ya. Iya, bisa jadi Bener. gitu ya. Di kampung kan jangan pakai kendaraan, paling gue sepeda. Gitu. Mau jalan deh, sepeda gue better jual. mendingan jalan kaki dulu. Kayaknya lo besok dari Depok ke rumah gue jalan kaki di Iya, nggak jadi pakai sepeda. Sepeda gue jual lagi aja ya. Oke, udah kejawab sih. Iya. Paham. Berarti banyak nih insight baru dari Diki mengenai lari. Gue awam. Kalau paling awam gua. pertanyaan terakhir deh, lari dari kenyataan gimana Dika? Selama gue lari gue nggak pernah lari dari kenyataan sih, karena menurut Kita gue hadapi kenyataan masalah harus dengan dihadapi. seutuh-utuhnya, Betul. cuy. Tapi balik lagi bahwa semua lari itu sependek pengetahuan gue Iya. Iya. Oke, Perspektif lo disclaimer. seperti itulah ya. Iya, perspektifnya dia. Iya. Punya pandangan lain silakan kalau mau di komen. Iya. Kalau mau komen ya silakan. Oke. Tapi seenggaknya ini dari orang yang hampir tiap hari lari mungkin bisa dikatakan Betul. gitu. Olahraga lah sekarang dia. Iya. Karena main badminton juga sekarang dia.